Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 22 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sering menjadi alasan syukur kita? Biasanya karena kita dapat selesai studi, memperoleh pekerjaan baru, atau naik pangkat, atau naik jabatan. Ada juga yang bersyukur karena dapat jodoh atau pacar baru. Ada pula yang bersyukur karena tanah warisan orang tuanya dapat terjual sehingga orang itu dapat membeli tanah baru di kota tempat orang itu kini hidup dan membangun keluarga. Lihatlah betapa alasan syukur kita umumnya berhubungan dengan nasib kita yang baik atau cita-cita yang tercapai. Nah, Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika bahwa dia mengajak umat untuk bersyukur karena iman umat yang semakin bertambah dan kasih satu sama lain yang semakin kuat. Tampaknya, saudara saya yang terkasih, inilah model syukur yang sangat perlu kita kembangkan dan wujudkan. Bersyukur atas karya kebaikan dan karunia Tuhan yang dialami oleh jemaat, oleh orang lain, sebagaimana tampak pada iman dan kasih mereka yang bertambah. Perkembangan rohani seseorang semakin berkembang secara Kristiani, tatkala alasan untuk bersyukur bukan pertama-tama atas apa yang menimpa dirinya, tetapi justru atas karya Tuhan yang boleh dialami secara berlimpah oleh umatnya, sesamanya, temannya, pokoknya orang lain. Maka marilah kita bersyukur atas orang tua kita yang rukun dan bahagia, teman-teman kita yang kemarin konflik kini telah berdamai, para pengemis yang mendapat rezeki nomplok,
persaudaraan yang makin terbina di antara rekan-rekan karyawan di kantor ataupun di gereja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan satu ungkapan khas para nabi di zaman Perjanjian Lama, yaitu celakalah. Teguran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan undangan lembut Allah untuk memperbaiki diri. Jadi, di balik kata celakalah ada penolakan dari pihak manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Kata munafik dalam bahasa Yunani juga dipakai untuk para aktor atau pemain teater. Para aktor di atas panggung bisa mengabadikan drama dengan luar biasa, menampilkan orang yang kaya raya, suci, sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang mereka perankan di panggung, faktanya tidak sama dengan kehidupan nyata mereka. Itulah yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik. Apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Menjadi murid Yesus berarti kita melepaskan diri dari kepura-puraan. Suatu kebaikan dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur. Tindakan keagamaan dan belas kasih seperti berdoa, membaca kitab suci, memberi bantuan berupa uang atau barang, betul-betul kita melakukan dari hati yang tulus dan murni, bukan dengan motivasi untuk dilihat dan melihat orang lain. Maka, saudara saya yang terkasih, pada hari ini, marilah kita membiasakan diri dengan sapaan pertama yang berisi saling menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera. Shalom. Kata ini merupakan sapaan yang menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Suasana menjadi cair, enak dan nyaman kalau diawali suasana sapaan yang akrab dan menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Kesempurnaan hidup harus menjadikan orang semakin rohani dan membantu sesama menjadi lebih baik. Semakin orang mendekati kesempurnaan, dia akan senang kalau orang lain berbahagia dan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah aku umat-Mu untuk hidup dengan benar, agar aku tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.